Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang skill utama dalam merawat luka. Seorang praktisi luka yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang luka, skill, kompetensi, keterampilan dan sebagainya sebenarnya akan mengerucut pada dua skill utama ini. Yang pertama adalah skill bagaimana kita mengenali permasalahan luka, dan yang kedua adalah skill bagaimana kita memberikan tata laksana pada luka tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali permasalahan luka. Mengenali itu artinya kita menilai, melakukan assessment, di mana kita sebelumnya melakukan pengkajian terlebih dahulu. Nah, ini suksesnya kuncinya ada di sini. Awalnya kita bagaimana mengkajinya, mengkaji data subjektif, objektif, data-data penunjang yang kita dapatkan dari observasi, kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, lalu kita melakukan wawancara atau anamnesa, ya, sehingga kita bisa mendapatkan keterangan-keterangan, sifat-sifat, atribut-atribut, data-data tentang luka tersebut, ya. Nah, apa sih yang kita kaji, apa sih yang kita kenali permasalahannya, ya baik dari substansinya, eksistensinya maupun esensi dari luka tersebut. Substansi itu artinya dari segi materialnya, itu materinya, bendanya itu apa? Apakah luka itu terdiri dari jaringan mati, apakah ada mungkin sisa balutan atau sisa salep, residu-residu salep dari sebelumnya, apakah ada jaringan mati, jaringan hidup, jaringan terrevitalisasi, jaringan yang terrevitalisasi, ya, apakah ada komponen darah di situ, terus jaringannya di situ tuh apa? Anda harus mengenali apakah itu jaringan-jaringan tulang, apakah melibatkan jaringan dagingnya, granulasi, apakah di situ melibatkan epidermis, dermis, subkutan dan sebagainya dari materi bendanya tersebut. Nah, yang berikutnya dari sisi eksistensialismenya. Eksistensialnya itu artinya dari segi dimensi apa yang nampak, segi luasnya, panjang lebarnya, kedalamannya, apakah ada underminingnya, terus di situ berapa persen warna-warninya, ya kan, ada warna merah tua, merah muda, hitam, kuning, hijau dan sebagainya. Kita mengenali dari apa yang nampak, karena apa yang nampak itu warnanya itu juga ada maknanya. Nah, ini juga harus benar-benar mengetahui. Ini juga ada ilmunya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana cara mengukurnya, lalu apa maknanya. Yang berikutnya dari sesi esensi. Esensi itu intinya, inti luka ini tuh luka sedang dalam proses apa? Ini dalam tahap apa? Apakah masih dalam tahap perdarahan? Apakah masih dalam hemostatis? Apakah dalam infeksi yang tinggi? Apakah fase peradangan yang memanjang? Apakah ini sudah masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh? Apakah sudah pematangan jaringan atau maturasi? Nah, ini posisi luka ini posisinya lagi di mana nih? Lalu esensi itu artinya ini luka tuh karena apa? Pemicunya apa? Ya kan, ini bisa didapatkan saat kita melakukan anamnesa atau wawancara tentang riwayat penyakit dahulu, tentang data-data yang mungkin dibawa oleh pasien, pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya di tenaga kesehatan yang lain, atau riwayat bagaimana luka itu tercipta. Misalkan, oh ini luka karena trauma, terus misalkan oh karena dipicu apa, dipicu misalkan garuk-garuk atau infeksi lokal atau trauma traumatik yang lain, atau misalkan oh ini luka sebenarnya dipicu karena kencing manis karena dia punya riwayat kencing manis. Oh, luka ini dipicu karena permasalahan pembuluh darah arteri misalkan. Oh, ini luka ini sebenarnya permasalahan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Oh, ini permasalahan A, B, C dan sebagainya, penyebab-penyebabnya dan sebagainya. Lah, kita bisa tahu esensi luka tersebut saat kita menggali lebih dalam, ya, bagaimana kita melakukan wawancara, bagaimana kita melakukan anamnesa yang lain, misalkan tidak hanya dari pasiennya saja tetapi dari keluarga pasien, dari data-data yang dia bawa, setelah hasil laboratoriumnya dan sebagainya, pemeriksaan diagnosis penunjang yang dia bawa, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini sebenarnya bapak itu lukanya luka begini loh, permasalahannya ini loh, penyebabnya itu ini loh. Dan kita yang paling penting adalah bisa mengetahui kira-kira yang mengakibatkan dia lukanya kok sampai separah ini tuh apa, penyebabnya apa, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan penyebab luka tersebut kenapa tidak sembuh-sembuh. Nah, ini yang paling penting. Jadi mengatasi tidak hanya dari superficial atau dari segi luarnya saja, tapi dari penyebabnya. Kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, sehingga luka ini bisa masuk ke dalam progres kesembuhan, percepatan kesembuhan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik kita maupun pasien, seperti itu. Nah, itu skill yang pertama ya guys, mengenal permasalahan luka. Nah, ini penting sekali, ini juga butuh ilmu, butuh pengalaman, butuh jam terbang dan sebagainya. Seringkali kita mengetahui permasalahan hanya eksistensi aja dari dunia luarnya saja, tapi kita tidak menyentuh permasalahannya, penyebabnya apa, ya. Selama itu permasalahan tidak akan selesai kalau kita tidak mengetahui permasalahannya apa dan tidak menyentuhnya. Oh, ternyata ini permasalahannya adalah karena kencing manis. Lah, kencing manisnya kita nggak ngobati, misalkan karena seorang perawat tidak boleh ngobatin. Wah, tidak melakukan rujukan juga kita ke dokter spesialis ke dokter umum lah, sehingga kencing manisnya tidak terkontrol. Ya bagaimana lukanya mau sembuh kalau kita tidak mengetahui esensi dari luka tersebut.
Ya, seperti itu. Atau segi substansinya saja, kita nggak tahu di situ ada jaringan mati, kita membiarkan saja. Misalkan ada luka kok nggak sembuh-sembuh, ya bengkak, bernanah dan sebagainya. Lah sebenarnya di situ ada benda asingnya, misalkan ada jaringan, misalkan ada kayu di situ yang tertancap, tapi kita tidak tahu. Lah karena kita tidak tahu seperti itu, kita mau menangani sementara di situ ada benda asing yang nggak keluar-keluar, bagaimana luka itu akan sembuh, Mas? Jadi kita harus tahu substansi, eksistensi maupun esensi dari luka tersebut. Ini kunci yang pertama. Skill yang pertama ini akan sangat mempengaruhi skill yang kedua, yaitu memberikan tata laksana. Kalau kita kacau di sini, kalau kita salah memberikan penilaian, salah melakukan penilaian asesmen dan memaknai luka tersebut, maka kita pasti akan salah memberikan rekomendasi tata laksana. Pasti kita akan ngaco, kita random sehingga kita tidak memberikan sesuatu yang berdaya guna, sesuatu yang efektif kepada progres kesembuhan luka tersebut. Nah, sekarang kita bahas skill yang kedua ya. Kuncinya skill yang pertama harus sukses dulu, barulah kita fokus ke skill yang kedua, yaitu bagaimana memberikan tata laksana pada luka tersebut. Nah, ini juga membutuhkan skill dan ilmu tersendiri. Cara menentukan balutan, memberikan rekomendasi-rekomendasi apa, memberikan terapi suportif apa, menentukan berapa hari dia akan kembali, berapa kali ganti balutan dan sebagainya. Ini jelas-jelas skillnya lebih tinggi daripada hanya sekedar mengenali luka tersebut. Oke? Nah, ini lagi-lagi butuh jam terbang dan ilmu yang sangat tinggi di sini. Memberikan balutan. Nah, balutannya lukanya seperti apa? Susunannya seperti apa? Jenis-jenisnya seperti apa? Fungsi-fungsi balutan yang dibutuhkan seperti apa? Harus sesuai dengan penilaian yang pertama tadi. Oh, ini eksudatnya seperti ini. Oh, ini tahap-tahap inflamasi, berarti balutannya harus seperti apa? Oh, ini ada celahnya, berarti balutan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ilmu yang tinggi, skill yang tinggi, kemampuan dari seorang perawat luka yang tinggi, yang cerdas, itu dia bisa tidak tergantung pada produk. Misalkan dia apa yang ada di lapangan. Makanya dulu saya sering guyon sama teman-teman perawat tuh, kamu silahkan, ayo saya challenge, kamu menggunakan balutan luka modern, jenisnya apapun, jumlahnya apapun, terserah, monggo. Saya menggunakan kain kasa sama mentega saja, ayo adu cepat gimana kita memberikan perawatan pelayanan luka dan lukanya progresnya lebih cepat mana sembuhnya, ayo saya challenge kamu. Nah, jadi kalau ilmunya tinggi, skillnya tinggi, pengalamannya tinggi, tidak tergantung pada balutan luka modern harus merek paten, harus ini itu dan sebagainya. Asal skillnya kita oke, ilmunya oke, kita bisa menggunakan apa yang ada di tempat praktek kita, bagaimana memberikan dampak ya yang progresnya sangat signifikan pada penyembuhan luka. Balutan luka di situ itu PR yang sangat besar, dan bagaimana seorang perawat luka memberikan rekomendasi tata laksana treatmentnya, balutannya apa, susunannya apa, di situ kita bisa menilai ini kecerdasannya orang ini seperti apa. Nah kan, kok balutannya begini, loh kok susunannya begini, loh kok kenapa dikasih ini, loh kok kenapa nggak dikasih itu, kenapa susunannya seperti ini, nggak kebalik-balik seperti ini. Nah di sini cerdasnya orang itu, seorang praktisi luka kelihatan di sini. Yang kedua, bagaimana kita memberikan terapi-terapi suportif. Apakah ini perlu misalkan stimulan untuk ototnya, stimulan untuk memelancarkan pembuluh darah vena, stimulan untuk memelancarkan pembuluh darah arterinya, apakah perlu memberikan sebuah terapi ozon, inframerah dan sebagainya seperti itu. Skill memberikan tata laksana di sini juga termasuk bagaimana memberikan saran-saran tambahan. Misalkan, oh ini lukanya adalah luka seperti ini, maka berarti Anda perlu pengaturan posisi. Misalkan saat istirahat harusnya kaki dinaikkan, atau oh jangan banyak gerak dulu. Oh nanti setelah masuk fase proliferasi nanti barulah di situ akan banyak bergerak dan sebagainya. Oh ini luka sedang dalam tahap seperti ini, berarti membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu, vitamin mineral tertentu. Oh Anda ini ada permasalahan HB-nya yang kurang, maka Anda membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu untuk bisa mempercepat fase pertumbuhan atau fase granulasi yang sedang Anda hadapi. Oh, Anda membutuhkan peran psikologi ini karena dari sisi psikologi ini Anda stres dan sebagainya. Nah, ini perlu dukungan-dukungan apa saja, ini saran-saran ini juga diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, seorang praktisi luka juga bisa memberikan tata laksana berupa memberikan suges atau memutuskan berapa hari sekali untuk ganti balutannya. Oh, ini lukanya seperti ini, eksudatnya banyak, sedang, kecil. Lalu daya tampung dari balutannya adalah begini. Apakah cukup bisa menampung cairan yang banyak, cukup bisa sampai jenuh, atau mungkin ini daya tampungnya sedikit sehingga bisa memberikan saran kepada si pasien nanti baliknya ke sini itu 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Ini juga membutuhkan kecerdasan. Ya, terus bagaimana kita melakukan penilaian, bagaimana kita memprediksi kira-kira ini nanti one bed preparation-nya atau persiapan dasar luka akan tercipta dalam berapa hari, kira-kira jaringan mati akan hilang dalam berapa hari, lalu hari perkiraan sembuhnya kira-kira berapa minggu dan sebagainya. Itu semuanya bisa dihitung, ada ilmu ilmiahnya ya. Tentunya ini juga tergantung dari berbagai faktor-faktor kesembuhan, termasuk bagaimana sih kondisi pembuluh darahnya, nutrisinya, stresnya, dari pengendalian penyakit
penyertanya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah skill utama yang harus ada pada seorang perawat luka atau praktisi luka. Dua utama. Yang pertama adalah bagaimana mengenali permasalahan luka, yang kedua adalah memberikan tata laksana yang tepat pada luka tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.